Amin. Shalom. Wah, puji Tuhan, hari ini saya senang melihat di belakang sendiri ada adik saya ya, yaitu Pandu ya. Kapan sampai Semarang, Pak? Kemarin. Oh, kemarin ya, puji Tuhan, karena Pandu ini seperti bis ya, akap antar kota, antar provinsi ya. Jadi kalau sampai Semarang ini dia pasti dari luar kota ya. Dan yang kedua, saya juga bersyukur di tengah-tengah kita ada Pak Pendeta Joko Purnomo. Selamat pagi Pak ya. Sebetulnya pas ini Pak Joko yang menyampaikan, namanya juga aniaya ya, pas ya. Ya, tapi karena beliau hadirnya agak mendadak ya, sehingga tidak sempat untuk mempersiapkan segala sesuatu ya. Jadi pagi ini Tuhan izinkan saya yang menyampaikan ya. Dan pagi hari ini seperti yang tadi sudah dikasih clue bahwa kita belajar tentang masa aniaya. Ya, siapa di sini yang hari ini merasa teraniaya? Wah, Febri ya, Steven, bagus ya. Berarti Anda sudah dapat feel-nya gitu ya. Saya yakin kita semua mungkin pernah mengalami aniaya. Tetapi apa yang firman Tuhan omong tentang aniaya? Memang ini luas sekali. Bahkan kalau masih ingat 2 minggu yang lalu Steven sempat sampaikan bahwa bicara tentang rapture saja sudah ada beberapa yang berbeda pandangan gitu ya. Ada yang rapture-nya di depan, rapture dulu, kemudian masa aniaya 7 tahun ya. Ini yang dianut juga oleh Stephen ya. Ini di depan ya. Jadi rapture dulu, pengangkatan dulu, baru antikris datang, baru masa aniaya juga datang. Nah, karena itu buat Stephen nggak perlu ngurusin masa aniaya karena sudah rapture kan gitu ya. Ya, tapi ibadah sore saya sempat singgung. Ya, tetap gereja punya kewajiban untuk menyampaikan tentang antikris dan masa aniaya. Kenapa? Siapa tahu ada yang enggak rapture, gitu kan? Siapa tahu gitu. Ya saya sih berharap semua rapture ya, tapi kan siapa tahu ada yang ketinggalan kan. Oh, sudah pernah dengar khotbahnya Stephen ya, jadi ingat ya. Jadi masa aniaya ini memang lebih mengacu kepada aniaya besar gitu ya. Jadi ada yang namanya great aniaya besar ya, aniaya yang muncul ketika ada antikris gitu ya. Tetapi sebetulnya di dalam Alkitab dan juga di dalam sejarah, orang Kristen ini sangat erat dengan yang namanya aniaya gitu ya. Sangat erat banget bahkan dengan yang namanya aniaya. Bahkan ada yang berkata bahwa kalau engkau sebagai orang Kristen tidak dianiaya, jangan-jangan engkau bukan anak Tuhan tapi masih anak setan gitu ya. Jadi rupanya beberapa pandangan mengatakan bahwa orang Kristen itu bahkan harus dianiaya. Bukan hanya mungkin dianiaya, tetapi harus dianiaya. Maka dari itu hari ini kita mau belajar tentang aniaya, dan saya landasi ini nggak dari kitab-kitab yang sulit ya, tetapi dari Matius dan Lukas. Mari kita buka sebagai sumber utama Matius 24 ya. Sumber utama dari Matius 24. Saya baca dari ayat yang ke-3 sampai selesai sembilan ya. Matius 24 ayat yang ke-3 dan seterusnya, itu judulnya yang dikasih oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah permulaan penderitaan ya. Jadi judulnya aja udah gak enak ya. Permulaan penderitaan. Bahkan nanti ketika kita masuk di dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa siksaan yang berat ya. Jadi ini yang biasa disebut dengan aniaya besar gitu ya. Nah, saya mulai dari ayat yang ke-3.
Ini permulaan penderitaan. Sekali lagi, ini permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi yang pertama, rupanya bicara tentang penyesat. Ya. Jadi nanti akan ada penyesat yang akan menyesatkan anak-anak Tuhan. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Jadi yang kedua bicara tentang perang. Ya, jadi salah satu tanda adalah kabar-kabar tentang perang. Mendengar deru perang. Berarti terlibat perang nggak? Mendengar dan kabar-kabar. Tapi kayaknya sih enggak ya, cuma ngurung-oke gitu ya. Di berita ada perang gitu ya. Kemudian, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan. Yang ketiga bicara tentang kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Yang keempat tandanya gempa bumi. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Yang kelima, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita akan diserahkan supaya disiksa, dibunuh, dan dibenci. Bukan oleh segelintir orang, tapi semua bangsa. Yang kelima itu. Dan selanjutnya, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Yang keenam, akan ada banyak orang murtad. Dan gak hanya selesai sampai di situ. Setelah murtad, saling menyerahkan dan saling membenci. Yang tadinya teman jadi musuh, ya, jadinya kawan jadi lawan, gitu ya. Ini terjadi. Itu yang ke-6. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saya pikir ini sama dengan tadi ayat 4, ya. Bicara penyesat, ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Maka yang ketujuh, kasih menjadi dingin. Kasih sudah kehilangan gregetnya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, saya pause sampai di sini. Berarti kalau kita mendengar tadi ada beberapa poin yang saya kasih, yaitu ada penyesatan, ada perang, ada kelaparan, ada gempa bumi, kita akan disiksa, dibunuh, dibenci. Ada kemurtatan dan menyerahkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, makin durhaka sehingga kasih makin dingin. Ada 7 ya. Satu lagi saya ambil dari Lukas 21 ayat 11. Lukas 21 bicara tentang hal yang sama, tetapi dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Lukas 21 ayat 11,
mengatakan bahwa ada satu tambahan di situ, ya. Kurang lebih sama, tapi ada satu tambahan di Lukas 21 ayat 11, yaitu penyakit sampar. Ya, penyakit sampar ini juga diterjemahkan sebagai wabah penyakit. Ya. Jadi ada 8 ya. Tandanya kurang lebih kalau kita belajar dari Matius 24 dan Lukas 21. Banyak penyakit sampar. Ya, kalau kelaparan tadi kan kita sudah temukan di Matius 24. Nah, dari 8 itu tadi yang saya baru sampaikan, yang kita baru baca, saya mau tanya, sudah atau belum? Ya, langsung ngomong sudah, ya. Yang mana, Bu? Semuanya atau sebagian? Atau sebagian besar dari 8 tanda tadi? Yuk kita cek ya. Penyesat, ada nggak penyesatan hari-hari ini? Baru-baru ini atau sejak dulu? Sejak dulu ya. Bahkan kalau kita baca sejarah dari Adam pertama pun sudah banyak penyesat. Ya, nggak usah jauh-jauh ketika penjaga makamnya Tuhan Yesus, yaitu orang-orang tentara Romawi yang menjaga makam atau kuburnya Tuhan Yesus, dan di situ mereka ketemu dengan malaikat dan mereka lari. Mereka laporan sama Big Boss, ada malaikat turun, Tuhan Yesus bangkit. Lalu Big Boss mereka bilang apa? Jangan ngomong begitu. Kalau ngomong begitu nanti pengikutnya Tuhan Yesus makin banyak. Ngomong aja jenazahnya Tuhan Yesus dicuri sama murid-muridnya. Betul? Saya mau tanya, itu penyesat atau bukan? Penyesat. Nggak usah jauh-jauh 2021, nggak usah. Bahkan zaman Alkitab 2000 tahun yang lalu sudah ada penyesat. Ada. Itu baru bicara bagaimana mereka membalikkan fakta bahwa Tuhan Yesus bangkit. Belum lagi banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Betul ya? Bukankah itu penyesat? Dan hati-hati, penyesat, nabi-nabi palsu, namanya juga palsu. Palsu itu pasti mirip sama yang asli. Kalau nabi yang asli jenggotan, nabi yang palsu jenggotan juga, betul ya? Kalau nabi yang asli ngomongnya bahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Yang nabi palsu ngomong bahasa Jawa, orang ya. Nabi yang asli bisa menerjemahkan bahasa Yunani langsung, yaitu wah, mereka betul-betul mengerti tentang kitab suci. Nabi yang palsu sama, ya. Makanya saya mau tanya nih, kalau begitu nabi palsu, menurut Anda, pengajar-pengajar palsu, menurut Anda, yang perlu kita waspadai, firman Tuhan bilang, itu dari dalam gereja atau dari luar gereja? Setuju ya? Dari dalam ya? Ya, yang perlu kita hati-hati bukan yang dari luar. Kalau yang dari luar sudah ada labelnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sudah tahu kita berbeda, betul? Nggak ada masalah. Ini berbeda. Anda, oh ya sudah, ada pemahaman Anda begitu, silakan. Lah wong beda, betul? Tapi yang berbahaya adalah ketika penyesat itu datang dari gereja. Penyesat datang dan bicara di mimbar ini. Ini yang berbahaya. Betul? Itulah mengapa di dalam sistem Gereja Isa Al-Masih, Pak Pendeta Joko dulu mengangkat penatua. Ya. Penatua itu salah satu fungsinya apa? Ya ini, ngecek ajarannya bagaimana. Kalau majelis itu lebih kepada rohana. Kalau penatua rohani, gitu ya. Jadi ini pendeta, bisa pendeta hamba Tuhannya, bisa pendeta tamu yang bicara di depan sini harus dicek. Ya.
Bukankah firman Tuhan juga bilang kita harus menguji? Betul ya? Ujilah segala sesuatu. Diuji, dicek ini omong bener nggak? Ajarannya sesuai dengan firman Tuhan nggak? Betul nggak? Ya. Dan jangan heran saya beberapa kali khotbah di luar, di gereja-gereja yang cukup tradisional gitu ya, Protestan murni gitu ya. Itu ketika saya khotbah, habis khotbah, materi khotbah saya harus disampaikan kepada majelis, dan mereka akan rapat membahas apa yang saya sampaikan. Coba ya, segitunya ya. Jadi ketika saya khotbah begini pagi, setelah itu materi saya akan saya serahkan kepada majelis dan mereka akan diskusi gitu ya. Mereka akan bicara mana yang bisa diambil, mana yang tidak, doktrinnya yang cocok mana, yang tidak mana. Ya, nanti mereka akan sampaikan itu ke jemaat. Waduh ya. Ada lagi bahkan yang sebelum khotbah materi harus sudah dikumpulkan. Waduh ya. Ya, kayak kuliah begitu ya, kayak presentasi. Jadi kalau sebelum khotbah harus datanya jelas dulu, ini mau bicara apa, khotbahnya tentang apa. Serahkan dulu ke majelis, majelis baca, pelajari, semua tim semua pelajari. Oke, ACC besok khotbah. Ya. Luar biasa ya. Tapi saya melihat itu hal yang positif. Kenapa? Karena memang di akhir zaman nanti firman Tuhan bilang ada apa? Penyesal. Ada nabi-nabi palsu. Dan nabi palsu sekali lagi mirip sama yang asli. Dan pasti kemungkinan besar hadir dari gereja. Ya. Kalau Anda pergi ke acara tausiah, saya yakin Anda tidak akan bingung. Kenapa? Memang berbeda. Ya. Tapi ketika Anda datang kepada suatu gereja dengan ajaran yang berbeda, Anda bingung. Yang benar mana? Betul nggak? Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang benar mana? Itulah mengapa beberapa gereja cukup ketat untuk hal ini. Karena ini salah satu tanda akhir zaman. Ya, sudah ada sejak zaman Yesus, bahkan sampai hari ini pun masih ada. Yang kedua, perang. Ya ilah, perang ya. Gak usah dibahas kalau itu ya kan. Kalau perang nggak usah dibahas. Akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, saya lupa bulan apa, itu aja heboh dunia dengan berkuasanya Taliban, betul ya? Di mana? Afghanistan. Itu yang baru-baru ini. Tapi kalau Anda baca sejarah, hampir sepanjang sejarah manusia, bumi ini penuh dengan pertumpahan darah. Ya, satu perang berganti dengan perang yang lain. Di tanah Jawa saja sejarahnya panjang perang-perangan begitu mas, ya. Apalagi kalau bicara tentang seluruh dunia, ya. Tentu ini suatu kabar yang nggak heran, betul ya. Apalagi kalau Anda pernah memperhatikan yang terjadi di Israel, aduh, isinya mau perang, ya. Isinya cuma perang. Orang Israel itu mereka percaya hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan orang Israel baik hati, nggak cuma mata ganti mata, tapi mata ganti mata plus bunga. Oh luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang Palestina bunuh satu orang Israel, maka Israel harus bunuh minimal satu, lebih baik banyak ya. Karena apa? Bunganya ya. Anda bunuh orang Israel satu, saya akan bunuh 10 orang Palestina. Itu yang terjadi di Israel. Ya. Selesai nggak? Enggak. Sampai hari ini ya masih ribut aja tuh. Ya. Makanya ada seorang teolog berkata kalau kita pakai aturan mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka semua orang di dunia ini picek dan ompong. Ya kan? Oh nggak barbar. Ya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nggak selesai. Itulah mengapa Tuhan Yesus kasih aturan yang baru. Kasihlah
musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ajaran membuat orang Yahudi kaget. Ini semua dia ajaran. Kenapa? Beda banget. Orang Yahudi mata ganti mata, dan itu yang membuat peperangan terus ada. Betul? Ini bicara peperangan fisik, belum kalau bicara tentang peperangan ideologi, bicara tentang peperangan dagang. Setuju? Ya, peperangan dagang, Anda tahulah sekarang siapa yang lagi ribut? So, Amerika dengan Cina, ya, karena Cina ini semakin meroket, ekonominya semakin maju, dan kalau Rusia memang sudah redup, makanya sekarang kalau kita bicara adik kuasa dua, tetap dua, tapi bukan Amerika dengan Rusia, tapi Amerika dengan Cina. Semua produk made in Cina. Ya, saya punya teman dia jualan instalasi AC, ya, mereknya merek Australia, tapi dibuat di mana? Cina. Ya. Dia bilang udah gak ada yang bisa ngalahin Cina. Ya. Ya, kita memang namanya masih nama Australia punya, tapi produk semua datang dari Cina. Ya. Dan itu yang bikin Amerika gregetan. Gregetan, jadinya gregetan, ya kan? Makanya beberapa tahun yang lalu kalau kita masih ingat bagaimana ribut-ribut 5G, betul ya? Teknologi 5G, 5G, ya. Kalau kita sekarang masih 4G ya, 4,5, ya. Kadang-kadang ada yang iklannya 4,5, nanti 4,75, gitu. Ya. Tapi 5G sudah mulai masuk, ya, dan teknologi itu juga menjadi perang dagang antara Amerika dengan Cina, ya, perang dagang, ya. Dan bicara tentang itu juga Indonesia harus punya kebijakan yang tepat, ya. Di tengah-tengah gajah dan beruang yang bertarung harus bisa cari celah untuk mendapatkan untung, betul ya? Salah satunya yang lagi heboh adalah industri nikel. Ya, kalau Anda baca di berita, nikel, pertambangan nikel itu Indonesia tuh paling banyak. Di seluruh dunia itu Indonesia paling banyak mengekspor nikel. Anda tahu nikel itu untuk apa? Salah satunya baterai. Baterai tahu ya? Ya memang bisa untuk bahan baja, bisa untuk yang lain, tapi yang kelihatan banget ke depan itu untuk baterai. Anda tahu baterai semakin penting ya? Kenapa? Handphone Pak Pendeta, ya handphone kita semua pakai baterai ya. Nggak pakai baterai nggak nyala ini ya. Ya, Anda mau tumpang tangan 10 kali tetap nggak nyala dia ya. Perlu baterai, tapi bukan masalah ini sebetulnya yang paling krusial. Apa? Industri otomotif sekarang berjalan kepada arah energi listrik, betul ya? Kalau energi listrik berarti motormu nanti bukan diisi bensin, tapi diisi baterai, betul ya? Mobil nanti nggak diisi bensin, tapi diisi baterai. Sehingga industri baterai ini memerlukan nikel banyak banget. Dulu Indonesia hanya mengekspor nikel mentah, tapi pemerintahan sekarang kasih aturan harus barang setengah jadi. Wah, itu aja sudah heboh. Sudah heboh. Ada banyak yang protes. Kenapa? Ya karena harganya jadi lebih mahal. Kalau tadinya Bu Harti hanya jual telur bebek mentah, sekarang Bu Harti jual telur asin. Itu ya, memang belum jadi botak telur asin, belum, tapi sudah satu step, ya. Dan bahkan pemerintah sudah mencanangkan besok lagi nanti akan menjual barang jadi, nggak cuma barang setengah jadi, barang jadi. Heboh. Dan jangan heran, perang dagang bisa menuju kepada perang sesungguhnya. Ya, perang dagang itu bisa
menjadi perang sesungguhnya. Pada abad yang kedua ada satu jalan namanya jalan rempah-rempah. Jalan rempah-rempah itu menghubungkan antara Eropa dengan Afrika. Itu jalanan yang cukup penting untuk perdagangan, ya. Cuman masalahnya apa? Jalan itu dikuasai oleh satu suku, namanya suku Nabatean. Dan apa yang terjadi? Romawi dengan segala kekuasaannya, dia menghancurkan Nabatean untuk menguasai jalan itu. Betul ya? Ini urusannya apa? Duit. Tapi bisa nggak jadi perang betulan? Bisa. Saya nggak nakut-nakutin, tetapi bisa nggak? Bisa. Ya, sekarang sih masih pada protes doang. Eropa sampai, kalau nggak salah sudah atau belum ya, sudah digugat ke Badan Perdagangan Internasional ya, WTO, World Trading Organization. Tapi ya nggak tahu bagaimana hasilnya. Tapi intinya ribut-ribut sudah bisa berlanjut, bisa. Maka dari itu jangan heran kita nggak cuma mendengar deru perang, kita nggak cuma dengar kabar perang. Bisa jadi kita terlibat di dalam perang itu. Ya. Tapi sekali lagi perang juga udah dari zaman dulu. Yang ketiga kelaparan. Kelaparan bagaimana? Siapa di sini yang lapar? Bu Arti ya, lapar, Bu Vero, ya. Steven juga ya. Oh, Mbak Eni lapar juga. Rupanya nggak usah jauh-jauh, pagi ini aja sudah ada yang kelaparan. Ya tentu bukan itu maksudnya ya. Kelaparan memang ada, tapi sekali lagi itu juga cerita lama. Dari dulu sekarang kita nggak heran dengan cerita tentang kelaparan. Kelaparan ada di mana-mana. Di negara-negara Afrika banyak sekali orang yang kelaparan. Hanya untuk makan saja sulit. Kalau kita bicara tentang PPA, Compassion, mereka sedang menggarap beberapa daerah yang betul-betul miskin. Dan bicara miskin mereka adalah bicara nggak bisa makan. Sorry ya, kita memang mungkin rumah masih ngontrak, tapi makan lancar tuh bro. Lancar, apalagi ada Shopee Pay ya. Lancar Pak Pendeta, no problem ya. Tidak apa-apa, masalah makan tidak apa-apa. Memang masih ngontrak ya, motor masih nyicil, ora apa-apa. Tapi makan aman toh. Tapi di beberapa belahan dunia, mereka untuk makan saja sulit. Ya, itu yang sedang dikerjakan oleh Compassion dan teman-temannya ya. Menjangkau daerah-daerah yang betul-betul miskin. Kalau kita di sini sudah jauh lebih baik. Ya, jaranglah sampai kita dengar ada orang yang mati kelaparan, gitu ya. Tapi di berbagai tempat di belahan lain dunia ini ada. Dan itu bicara cerita lama. Yang keempat, gempa bumi. Salah satu bahas. Gempa bumi banyak. Nah ini yang kelima yang mantap. Penyakit sampar, wabah penyakit. Apa Pendeta kan tidak lihat toh. Kita tuh sampai tidak bisa senyum. Kenapa? Oh no maskere gitu, gitu. Kalau bicara tentang wabah penyakit, lo ya ini, nggak usah jauh-jauh, ya. 2020 awal kita sudah dihantam, dunia sudah dihantam oleh COVID-19. Dan kayaknya kalau saya lihat dari atas ini sih, hampir 50% dari kita sudah pernah kena ya. Ya, ini bukan satu kebanggaan ya, tapi kenyataan gitu ya. Bagaimana sebetulnya kalau saya lihat wajah-wajah ini ya, selamat pagi Febri ya. Ya. Selamat pagi Pak Joko. Lu Pak Joko ya kena toh? Oh, bersaksi segala di sini kok Pak Joko kena, ya toh? Artinya kalau bicara tentang wabah penyakit, guys, serasa dibahas Pak Pendeta. Nah, kita sekarang aja masih struggle ya toh tentang wabah penyakit. Kita masih pakai masker di sini, ya.
Tapi kalau Anda pernah baca-baca, bukankah ini bukan wabah yang pertama, betul ya? Ya, bahkan ada yang mengatakan setiap 100 tahun itu ada wabah gitu ya. Ya, ada flu Spanyol lah ya, ada pes, ada macam-macam lah penyakitnya ya. Saya nggak hafal lagi, ngapalin, nggak ada hubungannya sama keselamatan, ya kan? Ya, jadi artinya ya kalau kita bicara tentang wabah penyakit dari dulu pun sudah ada, sampai sekarang masih ada. Kalau bicara yang selanjutnya, disiksa, dibunuh, dibenci. Pernah dengar orang Kristen dibunuh? Sering, pernah ya. Disiksa? Sering ya. Bahkan satu lagu yang pernah saya sampaikan, lagu apa? Salib. Memikul Yesus, memilih Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Maaf ya, saya lupa liriknya ya. Kebanyakan nonton Cocomelon ya. Ya, lagu itu saja kalau kita belajar sejarahnya itu lagu sedih banget. Ya, satu keluarga dibunuh semua, istri anak-anaknya, tinggal suaminya, dan bilang, kamu mau ikut Tuhan Yesus terus, tak bunuh sisa. Mending kamu menyangkal Tuhan Yesus. Disiksa, dibunuh. Tapi dia berkata, mengikut Yesus keputusan. Dibunuh gak? Setelah ngomong begitu dibunuh gak? Apa langit terbuka, malaikat turun? Wah ya, enggak, dibunuh dan mati. Tapi kata-kata dia, mengikut Yesus keputusan, rupanya terngiang-ngiang di antara orang-orang yang membunuh dia. Kenapa? Orang ini sudah disiksa sedemikian rupa, dia tetap berkata mengikut Yesus keputusanku. Sampai akhirnya kepala sukunya percaya Yesus. Gara-gara apa? Terngiang-ngiang lagi. Terngiang-ngiang lirik ini ya, dia berkata mengikut Yesus keputusan. Dan kemudian dikubah menjadi sebuah lagu. Artinya apa sih? Orang Kristen disiksa sudah dari dulu. Sudah. Polikarpus mau dibakar hidup-hidup. Ya. Polikarpus itu sopo? Polikarpus itu muridnya Yohanes penulis Injil. Ya, yang menulis Injil itu loh. Muridnya namanya Polikarpus. Ya, Polikarpus ini kemudian dihadapkan di mahkamah dan disuruh menyangkal Yesus. Kalau kamu nggak mau menyangkal Yesus, kamu akan dibakar hidup-hidup. Polikarpus bilang apa? 86 tahun Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Masakah saya mengecewakan Tuhan Yesus? Satu. Dibakar enggak? Mati? Mati tetap ya. Sukanya kita kan ceritanya bukan begitu ya. Kita sukanya ceritanya Daniel. Ya, wah ikut Yesus luar biasa, amin. Masukin gua singa, singanya ompong, betul? Sukanya kita begitu. Tapi ketahuilah, ada terlalu banyak cerita orang Kristen dibunuh dan mati. Gak cuma pura-pura mati, betul mati. Dan ada banyak lagi cerita tentang bagaimana orang Kristen disiksa. Bahkan sampai hari ini tetap ada. Siksaan di negara kita memang gak besar ya, tetapi ada dan nyata. Kemudian kalau bicara yang terakhir, makin durhaka, kasih menjadi dingin. Ada? Ada. Bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan. Bukankah itu bicara tentang kasih menjadi dingin? Ya. Tapi bicara itu semua berarti tanda itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Aniaya itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Terus
Terus kenapa kita sepertinya terlalu takut dengan aniaya besar yang akan datang? Oh, sudah biasa kok. Sudah biasa dianiaya. Betul ya? Kenapa kita harus gentar dengan aniaya yang akan datang? Ayo kita terusin bacanya dari Matius 24 ayat yang ke-15. Siksaan yang berat. Ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini bicara tentang antikris, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya, jangan heran ayat 22 itu biasanya yang menyangkal atau mengkontra apa yang disampaikan oleh Steve 2 minggu yang lalu. Kok bisa? Lihat ayatnya. Kan ini bicara tentang kesusahan besar ya. Tapi dikatakan apa? Akan tetapi oleh karena orang-orang, berarti orang-orang pilihan ikut disiksa kan? Kalau nggak ikut disiksa kan ya nggak ada hubungannya, udah diangkat tuh. Kenapa ditulis oleh karena orang-orang pilihan? Nah, biasa beberapa pentafsir mengatakan, oh berarti orang-orang pilihan masih ada, belum diangkat. Itu pandangan yang disiksa dulu baru diangkat, gitu ya. Tapi ya itu nanti bahasnya ya. Oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti orang-orang pilihan ada, ya kan? Mereka mau disesatkan gitu ya. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan, ya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kalau kita baca yang siksaan berat, tidak dijelasin ya. Ada perang, nggak dijelasin. Ada gempa bumi, nggak. Yang ditekankan di situ apa? Nabi palsu. Yang ditekankan itu apa? Mesias penyesal. Betul ya? Cuman dikatakan bahwa wah itu nanti akan ada siksaan yang tidak akan pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Tapi siksaannya koyo opo gak ngerti, gak dijelaskan. Tetapi yang lebih ditekankan adalah jangan cepat percaya kalih Mesias palsu dan nabi palsu. Mereka akan datang dengan mujizat yang luar biasa, tapi jangan percaya. Bahkan ada ayat yang cukup sulit, ayat 27 dan 28. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur
dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Makanya ada yang berkata, ada penafsir mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang dari timur. Ya. Amin. Bingung ya? Sama, saya juga bingung. Kenapa bingung? Kalau Anda mengerti yang namanya dunia itu bulat, timur ini ngendi? Ya? Timur itu mana? Timur itu Indonesia, Pak. Indonesia timur, Pak. Dan Indonesia masih ada lebih timur lagi nggak? Ada Papua Nugini. Papua Nugini ada yang lebih timur lagi nggak? Ada Jepang. Makanya disebut dengan negeri matahari terbit. Matahari terbit suka ngendi? Timur. Lebih timurnya lagi ada nggak? Ya ada loh. Bumi itu bulat, mau bentok loh. Betul nggak? Jadi kalau saya kurang pas menurut saya kalau ini bicara tentang Tuhan itu datang dari timur. Nah, timurnya yang mana? Kan nggak jelas ya. Ada yang berkata timurnya Israel, ya nggak tahu lah ya. Tapi apa maksud Tuhan itu akan datang seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Burung nasar tahu ya? Burung pemakan bangkai. Bicara tentang apa? Bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus itu. Satu, tiba-tiba. Dua, semua orang pasti tahu. Ya. Petir itu datangnya tiba-tiba atau tak nyiapke kamera sih untuk petir gitu. Bisa? Gak bisa, gak bisa ya. Petir itu datangnya tiba-tiba atau kalau ya petir itu maksudnya seleretnya itu loh. Ya, itu seleretnya itu ya. Kalau suaranya itu namanya gluduk, guntur. Bahasa Indonesia ya. Ya, gemuruhnya itu memang bisa kita prediksi gitu ya. Tapi celalatnya itu kan tidak bisa ya. Betul ya? Kilatnya itu loh. Kita sedang keluar rumah atau jelaret, langsung kaget. Tapi semua orang melihat. Betul ya? Semua orang melihat, kecuali yang sedang nonton drama Korea di dalam kamar, ya kan? Yang di luar pasti lihat, betul ya? Lagi ngapain? Celaput. Apa ini? Nah, betul ya? Tapi setelah itu baru suaranya. Artinya kedatangan Tuhan Yesus itu tiba-tiba. Seperti yang disampaikan oleh Stephen, tidak ada yang tahu. Tapi semua orang akan tahu. Hal yang sama juga dengan burung nazar ya. Burung nazar juga sama. Kita nggak tahu, tapi di mana ada burung nazar pasti ada bangkai. Betul ya? Semua burung pasti tahu di mana ada, maksudnya burung nazar ya, pasti tahu di mana ada bangkai. Artinya begitu ada yang mati, ada bangkai di situ, langsung burung-burungnya akan tahu dan akan datang. Sama halnya dengan Tuhan Yesus datang. Gak ada yang tahu, tiba-tiba, tapi begitu datang, pasti semua tahu. Saya masih ingat khotbah Pak Pendeta Joko bicara tentang hal ini. Pak Joko bilang begini, dulu bingung, gimana ya bisa semua orang tahu Tuhan Yesus datang. Kan bumi itu bulat, bumi itu bulat. Kalau Tuhan Yesus mendaratnya gampangnya begitu ya, atau datang di awan-awan itu, di awannya Amerika, kita bisa lihat enggak? Ya kan kita ya di sebelah sininya. Bumi itu kan bulat, kecuali bumi itu datar. Tuhan Yesus datang di sini semua, ada ujung sana lihat, ujung sana lihat. Tapi masalahnya bumi itu bulat. Tuhan Yesus turun sampai awan-awan. Ya yang lihat yang ya satu area itu loh.
Ya, yang beda belahan dunia ya nggak bisa lihat. Ya. Tapi Pak Pendeta Joko sampaikan begini, tapi dulu itu waktu itu dulu ya. Tapi sekarang ada teknologi, namanya siaran langsung. Ya, dulu zamannya Pak Joko, maaf Pak ya, siaran langsung ya. Kenapa? Loh, bisa lihat sepak bola dari rumah, padahal pertandingannya di mana? Eropa, betul kan? Pertandingannya, main bolanya di Eropa. Pak Joko bisa nonton di rumah. Kok bisa? Ada teknologi, betul. Pak Joko pernah sampaikan itu, saya masih ingat. Apalagi sekarang 2021. Anda bayangkan kalau Tuhan Yesus datang tiba-tiba, semua orang akan live status minimal bubur, betul? Minimal bubur akan bikin status, guys, Tuhan Yesus datang guys, semua orang akan tahu, setuju? Betul ya? Itu baru bubur, belum Danu, belum Veno, ya, belum Pak Mano. Maka semua internet isinya kedatangan Tuhan Yesus, betul? Benar ya? Dulu aja Pak Joko sudah punya bayangan siaran langsung. Sekarang lebih lagi, semua orang bisa menyiarkannya secara langsung. Kalau Tuhan Yesus turunnya di Thailand, orang Thailand akan syuting dan semua orang di dunia akan lihat. Betul ya? Tapi kembali, terus aniaya besarnya apa? Memang yang ditekankan hanya bicara tentang Mesias palsu. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit. Artinya apa? Aniaya-aniaya yang tadi kita sudah belajar sangat mungkin terjadi lagi di dalam aniaya besar, tapi skalanya lebih besar. Saya kasih contoh kalau sudah jam 8. Makin durhaka kasih makin dingin, betul ya? Maka ada bangsa bangkit melawan bangsa, ya? Ada kerajaan bangkit melawan kerajaan. Tapi saya masih bisa bersyukur sekarang ya, ketika ada gempa bumi, semua orang dengan relanya memberi bantuan, betul ya? Bahkan dikatakan orang Indonesia itu paling suka menyumbang. Ya, ketika ada COVID kemarin, semua orang suka menyumbang. Ya, apa yang kita punya kita berikan. Ya, waktu COVID melanda kota Semarang, rumahnya Pak Joko dijadikan rumah isolasi. Gitu. Rumah, Anda kan pernah di situ ya. Alumnusnya lupa ya. Jadi yang namanya rumahnya Pak Joko, ya silakan pakai sebagai ruang isolasi ya. Ada beberapa jemaat juga sudah, saya mau nyumbang ini, ya toh. Ada beberapa orang yang kasih ini. Saya masih bersyukur. Oke, ada gempa bumi, oke ada perang, tapi kasih masih ada. Kasih masih ada. Tapi ketika ada aniaya besar, coba lihat Lukas 21 ayat yang ke-16. Lukas 21 ayat yang ke-16. Dan kamu akan diserahkan juga. Ini bukan masalah diserahkannya. Tadi kita sudah mendengar bahwa kita akan diserahkan, disiksa, dibunuh, dibenci. Kita sudah bicara itu. Tapi yang lihat lebih detail dan itu lebih menyakitkan, siapa yang menyerahkan? Siapa lagi orang tua? Saudara-saudara, kau keluarga. Kalau engkau dibenci sama orang lain, gimana Ruth? KRT-mu membencimu. Iya. Kalau kamu
minta surat intil dipersulit itu. Karena Pak RT-nya membenci Ruth begitu ya. Gimana? Masa bodoh Pak ya. Tapi kalau keluarga kita, orang tua kita sendiri yang serahkan kita untuk dibunuh. Coba, saya mau bilang ini aniaya besar. Ini kengerian, ya. Kalau cuma bangsa melawan bangsa, oke, itu perang. Tapi ketika di dalam rumah, satu dengan yang lain saling membenci, sebetulnya itulah aniaya yang paling besar. Betul kan? Ya? Ketika Pak Marno dibenci oleh Bu Lina, saya yakin itu jauh lebih mengerikan daripada dibenci satu RT. Betul Pak? Satu RT boleh membenci Pak Marno, yang penting Bu Lina tetap sayang. Setuju? Tetapi aniaya besar, aniayanya tetap, tapi skalanya lebih besar. Kasih betul-betul sudah menjadi dingin. Kasih sudah kehilangan lagi. Makanya jangan heran ketika saya berbicara bahwa di akhir zaman nanti akan ada sistem antikris. Apa itu? Mencintai uang. Betul? Cinta akan uang. Makanya jangan heran kalau kita mulai melihat seorang ibu membunuh bayinya. Ada? Seorang ayah mukulin anaknya gara-gara anaknya rewel terus sampai meninggal. Anaknya yang meninggal ya, bukan ayahnya ya. Saya perjelas ya. Ada. Dan ini nanti akan semakin luas melanda dunia. Kenapa? Kasih semakin dingin. Cinta akan uang semakin hebat. Dan cinta akan uang adalah sumber dari segala kejahatan. Itulah mengapa minggu yang lalu saya tekankan, jangan sampai kita cinta akan uang. Cinta hanya kepada Kristus. Tapi yang menarik, di tengah-tengah kondisi yang ngeri begitu, bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi, di dalam Lukas 21 ayat 25, benda-benda langit ini akan bergoncang. Lukas 21 ayat 26, orang-orang mati karena cemas. Bayangin, orang mati karena cemas. Anda pernah cemas? Cemas itu khawatir. Pernah? Pernah mati karena cemas? Belum, ya toh? Belum, pasti belum ya. Buktinya ada di sini ya. Kalau sudah mati sama Mas Firman. Eldia ya, maksudnya begitu ya. Tapi pernah nggak Anda patah hati? Halo, Mas Alfian pernah patah hati? Pernah. Saya senang ini ya, jujur ya. Masa saya menjadi contoh Anda dong ya? Anda pernah patah hati ya? Pernah. Tapi pernah nggak Anda patah hati sampai mati? Nggak pernah. Betul ya? Tapi rupanya nanti di Lukas 21 ayat 26 berkata bahwa orang akan mati karena cemas. Itu menggambarkan bagaimana kondisi yang mengerikan, sampai-sampai nggak bisa ditulis gitu ya. Sekali lagi buat saya itu skalanya yang lebih besar. Nah terus kalau itu datang kita ngapain? Ya puji Tuhan kalau apa yang disampaikan Steve benar. Kita sudah rapture dulu, betul ya? Nah, cuman singkeri gitu ya. Saya mikirin singkeri gitu. Nah, terus bagaimana kalau memang tidak? Buat saya, bukankah Tuhan tidak pernah berjanji langit terus biru, betul ya? Terkadang memang kita harus jalan melalui lembah kekelaman. Artinya ya ada kemungkinan kita masuk di dalam aniaya itu. Tapi yang menarik, coba lihat Lukas 21 ayat 13 sampai 15.
Lukas 21 ayat 13 sampai 15. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk, coba bayangin ya, ini bicara tentang siksaan loh, aniaya loh. Tapi firman Tuhan bilang apa? Kesempatan bagimu untuk bersaksi. Di tengah-tengah kasih yang semakin dingin, jadilah saksi, tunjukkan kepada dunia kasihmu adalah kasih Kristus. Amin. Kalau Anda terang di tengah terangnya dunia, buat apa? Tidak kelihatan. Tapi engkau ada di dalam kegelapan, maka terangmu akan semakin terlihat. Terkadang Tuhan izinkan kita ada di dalam kegelapan supaya terang kita semakin terlihat. Tuhan mau di dalam kondisi ini kita menjadi saksi. Jangan ikutan murtad, jangan ikutan membenci, jangan ikutan kasih menjadi dingin. Jangan. Ya memang jenenge apa? Zaman edan, neora edan, jari ngono. Betul ya? Tapi firman Tuhan bilang enggak. Ketika kamu ada di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah sengsara, aniaya yang besar, di tengah-tengah orang kehilangan makna kasih, di tengah-tengah orang mencintai uang, kesempatan bagimu untuk bersaksi. Siap enggak? Ya. Haleluya. Next. Kalau tidak siap, saya jawab karena ayat 14. Ayat 14 ayat 14 ya, oke. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Ojo khawatir, ojo bingung nanti kalau itu terjadi terus aku piye. Jangan bingung. Kenapa? Ayat 15 berkata, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawanmu. Jadi ketika kita dibawa, disiksa, kita akan diberikan hikmat supaya kita bisa menyampaikan kesaksian. Saya teringat dengan kasusnya Stefanus. Stefanus di Kisah Para Rasul, sebelum dia disiksa, dia bersaksi. Betul? Dia cerita panjang lebar. Setelah bersaksi ada yang bertobat? Tidak ada. Ya, semuanya tetap setuju Stefanus harus mati. Mungkin suatu saat kita ada di posisi Stefanus. Tetapi ingat, teruslah bersaksi. Yang kedua, Lukas 21 ayat 18-19. Ayat 18-19. Yang kedua yang kita bisa pegang ini sebagai kekuatan kita. Ketika masih masa aniaya besar itu datang, dikatakan firman Tuhan apa? Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Lanjut. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bicara tentang tidak sehelai rambutmu akan hilang. Jangan bicaranya secara harafiah, karena nanti Deddy Corbuzier akan protes, karena memang dia tidak punya rambut. Ya kan? Tapi bicara tentang rambut tidak akan jatuh selai. Bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Maka dari itu tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Ada beberapa teolog seperti Stephen berkata, oh kita akan rapture di depan, kita nggak akan masuk ke aniaya besar. Amin. Saya pun setuju dengan Stephen. Tapi ada beberapa pandangan berkata, oh kita masuk di dalam tribulasi, kita masuk di dalam aniaya besar. Tapi saya mau menguatkan Bapak Ibu sekalian, kalaupun kita masuk, pengennya sih orang, gitu. Pengennya sih enggak. Tapi kalaupun kita masuk,
tetaplah menjadi saksi Kristus dan jangan pernah gentar karena Tuhan memelihara kita. Amin. Seberat apapun masa itu akan datang, Tuhan berjanji Tuhan akan pelihara kita. Kalaupun kita mati demi Kristus, Tuhan sudah siapkan hidup yang baru. Amin. Di mana pujian oleh Bapak Purwoko, firman Tuhan oleh Pendeta Samuel, pengumuman dan doa oleh Pendeta Samuel, kemudian musik oleh Bapak Elisa. Minggu 17 Oktober 2021 pada pukul 15.00 ada kebaktian Genji secara offline, di mana pujian oleh Saudari Nina, musik oleh Saudara Febri, Saudara Nathan, Saudara Febian, dan Saudara Aldo. Untuk kebaktian tunas remaja masih diliburkan. Kemudian Selasa 19 Oktober 2021 pada pukul 18.30 ada persekutuan doa malam di mana petugas oleh Bapak Budi S. Rabu 20 Oktober 2021 pada pukul 18.30 ada pendalaman Alkitab secara online di mana pembicara oleh Pendeta Samuel Priyo Utomo. Kamis 21 Oktober 2021 persekutuan pria Kristen masih diliburkan. Untuk Jumat 22 Oktober 2021 pada pukul 18.30 ada kebaktian KPK di mana mengambil tempat di rumah Bapak Aris Munandar, pujian oleh Ibu Wiji Lestari, musik oleh Saudara Stephen Roberto, firman Tuhan disampaikan oleh Diaken Febe Kristiana. Sabtu 23 Oktober 2021 untuk persekutuan doa pagi masih diliburkan. Minggu 24 Oktober 2021 kita akan mengadakan kebaktian secara offline pada pukul 6.30, asar oleh Bapak Ibu Andrea Chandra, pujian oleh Saudari Ruth, Saudara Riki, Saudari Sasa, LCD oleh Saudari Abigail. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Priyo Utomo, pengumuman dan doa oleh Ibu Sugeng Riono, musik oleh Saudara Febri, Saudara Yuni, Bapak Elisa dan Bapak Budi. Parta khusus, minggu depan merupakan minggu yang keempat di bulan Oktober 2021. Oleh karena itu jemaat diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian. Berikut adalah nama bakal calon majelis Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo periode 2021-2025. Bapak Danu Nugroho, Bapak Purwoko Budi Gunawan, Bapak Budi Santoso, Bapak Paulus Sumarno, dan Ibu Suhati. Demikian parta yang perlu mendapat perhatian kita. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Mbak Chris untuk pengumumannya. Saya tambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu mungkin sudah bertanya atau batin, ya, yaitu perkara Stephen. Nah, ini saya belum menjelaskan ya. Kayaknya kemarin tuh sudah nangis-nangis, perpisahan, peluk-pelukan. Oh, ini meneh itu. Saya tahu Anda sedikit menyesal tentang itu, tapi itu saya harus menjelaskan ya. Ya, jadi sesuai dengan rapat majelis tanggal 14 bulan Oktober ya, jam 19.00 ya. Itu diputuskan salah satunya adalah jadi Stephen Roberto Talila ini, beliau ini ingin melanjutkan sekolah S2 teologi ya, di STI Jogja gitu ya. Ya, tetapi Stephen ini terkendala dengan biaya, ya. Loh, kok nggak tepuk tangan? Ya, tetapi puji Tuhan karena memang di gereja kita ada program untuk kita bisa bantu yang ingin kuliah, ya.
Karena itu Stephen masuk program itu. Jadi Stephen ini kuliah S2-nya 80% akan dicukupi oleh gereja, ya. Nah, itu ya. Ya, karena itu Stephen akan sering terlihat di sini, ya. Ini bukan penampakan, tapi memang Stephen datang ke sini, ya. Dan Stephen tentunya nanti akan ikut melayani lebih lagi di gereja kita, ya. Saya perlu sampaikan ini supaya kita juga ikut mendukung Stephen dalam doa, juga dalam pelayanan supaya S2 lulus dengan baik, ya, IP-nya mantap gitu ya. Kalau boleh tahu IP-mu S1 berapa? Lu belum tahu, tepuk tangan ya. Kenapa ini? Ya, jadi sekali lagi Stephen akan bersama-sama kita 2 tahun ke depan. Ya, saya harap kita bisa mendukung dalam doa juga, karena tentu mencetak hamba Tuhan itu akan ada satu sisi yang tidak akan pernah menerima itu dengan baik, yaitu si setan. Betul ya? Setan akan menggoda baik Stephen maupun kita di sini untuk menggagalkan Stephen menjadi hamba Tuhan. Jadi sekali lagi tetap doakan. Yang kedua, baru dapat kabar bahwa Ibu Musri masuk ke rumah sakit, ya, pagi ini, ya Bu ya. Pagi ini, jadi nanti kita akan dukung juga dalam doa. Belum diketahui sakitnya apa, tetapi pagi ini dibawa ke rumah sakit Elizabeth kemungkinan, ya. Yang ketiga adalah nama-nama yang saya sebutkan ini tolong jangan ulang dulu, ya. Nama-nama yang saya sebutkan jangan ulang dulu, langsung aja gerombol di sini, di tempatnya Alfian, ya, di sini, ya. Siapa aja nama-nama itu? 1, Budi, Pak Budi, ya, Pak Budi, Pak Danu, Ruth, Danu dengan istri, ya, Mbak Jovan, Alfian, Aldo, Vero, Mbak Ana, Bu Karen, Ayu, dan Dina, Adina, ya. Kalau bisa nanti langsung aja di sini, saya perlu waktu 1 menit saja, ya. Dan yang terakhir saya melihat ada 1 wajah baru, ya. Minimal ya 1, ya, atau bukan Anda Pandu, ya. Ya, ada 1 wajah baru, bisa bangkit berdiri. Waduh, ya. Selamat datang. Kalau nggak salah saya tadi sempat kenalan, namanya Andre, betul? Andre, ya. Ya, ada banyak Andre di sini. Bisa yang Andre yang lain berdiri, ya. Terima kasih Andre, ya. Selamat beribadah bersama-sama, dan kayaknya ya kesini dengan seseorang, ya. Kayaknya kesini dengan seseorang. Boleh tahu yang seseorang itu bisa bangkit berdiri? Ya, ini temannya Ayu, ya. Nah, temannya Ayu, ya. Kita doakan semoga yang terbaik saja, karena rumornya semakin jelas begitu, ya. Iya, itu saja dari saya, tambahan pengumumannya. Sekali lagi kita akan berdoa untuk Bu Musri yang pagi ini dibawa ke rumah sakit. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah campur tangan dari awal sampai dengan akhir ibadah ini, dan kami bersyukur untuk itu. Tetapi pagi ini kami mendapat kabar Ibu Musri dibawa ke rumah sakit. Kami belum tahu informasi lebih lanjut mengenai sakit penyakit beliau, tetapi di tempat ini kami bersehati bersama-sama berdoa untuk Bu Musri. Engkau yang jamah, Engkau yang pulihkan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak tinggalkan Bu Musri sendiri. Engkau terus ada di sampingnya, memegang tangannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak mungkin yang saat ini mengantar ke rumah sakit. Engkau berikan juga mereka damai sejahtera, sehingga mereka tidak
panik, tidak khawatir berlebih, tetapi mereka bisa melihat sesuatu dengan lebih luas dan lebih jelas. Kami juga berdoa Tuhan untuk obat-obatan dan penanganan awal yang dilakukan, Engkau juga yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Stephen, kami bersyukur untuk setiap kami yang hadir, kami bersyukur untuk hari demi hari yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menikmatinya dalam penuh ucapan syukur. Kami yakin dan percaya Tuhan, hari ini roh kami kembali di-charge, roh kami kembali diberikan api, sehingga kami siap untuk melayani Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk Pak Pendeta Joko yang ada di tengah-tengah kami. Tentunya ini juga membawa sukacita kepada kami, karena kami bisa bertemu dengan beliau. Dan biarlah sebentar kami pulang dengan berkat Tuhan, kami pulang siap menjadi berkat. Dan Bapak Ibu sekalian, angkatlah tanganmu, pandanglah Tuhan dengan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.